Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita. Allah menyebutkan di dalam salah satu ayatnya, la tuhsuha, jadi tidak ada yang bisa menghitung karena demikian banyaknya nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurah terlimpahkan kepada junjungan kita manusia teladan uswatun hasanah, yang dimana risalah Islam disampaikan oleh beliau sampai dengan hari ini. Semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, dan tentunya kita akan mendapatkan syafaat di hari akhirat kelak ketika kita selalu menyanjung Rasulullah SAW. Jamaah salat subuh yang dimana Allah SWT, sebelum kita mulai kajian kita, baiknya kita doakan dulu kepada kedua orang tua kita yang telah mendahului kita, kepada saudara-saudara kita, pada sahabat kita, pada tetangga kita yang juga telah mendahului kita. Semoga Allah SWT mengampuni mereka dan menempatkan mereka di sisi Allah SWT. Pagi ini kita masih bahas mengenai sholat, yaitu bab ke-12 dari buku ini, judulnya kedudukan sholat dalam Islam. Nah, dalam Islam itu sholat mempunyai kedudukan yang sangat tinggi atau sangat agung. Di antaranya hal-hal yang menunjukkan tingkat urgensi dan kedudukannya agung itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, sholat itu merupakan tiang agama. Yang agama tidak dapat berdiri tanpa dengan adanya orang-orang yang melaksanakan sholat. Di dalam hadis Mu'az bin Jabbar radhiyallahu an disebutkan bahwa Nabi SAW pernah bersabda, Rasul amril islamu wa amuduhu salatu wa zirwatu sanamihil jihad. Pokok segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah sholat dan puncaknya adalah jihad. Jika tiang itu diroboh, maka akan runtuh pula bangunan yang ada di atasnya. Itu pengibaratan bahwa sholat itu sangat penting. Artinya bahwa setiap muslim yang mengaku dirinya orang-orang yang beragama Islam, maka ada kewajiban bagi diri setiap muslim itu adalah untuk mendirikan sholat sebagaimana tadi hadis, dan puncaknya tentu adalah jihad. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam kitab Al-Iman. Selanjutnya, kedudukan sholat itu dalam Islam adalah ketika kita meninggal dunia kelak merupakan amal yang pertama kali dihisab. Jadi ketika kita meninggal, maka di dalam alam pertanggungjawab nanti, di hari kiamat nanti, Allah akan menanyakan mengenai sholat terlebih dahulu dibandingkan dengan amal-amal yang lainnya. Rusak dan tidaknya amal perbuatan itu akan tergantung pada rusak atau tidaknya sholat yang dikerjakan. Oleh karena itu penting bagi kita untuk melaksanakan setiap kita mendirikan sholat dengan khusyuk. Khusyuk itu dalam pengertian bahwa kita mengerti apa sih yang kita baca, sehingga kita di dalam hati kita memunculkan perasaan bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita mempunyai kewajiban untuk mempelajari apa isi dari setiap gerakan yang kita lakukan. Apalagi ketika kita mendengar atau membaca bacaan Al-Quran. Dalam Al-Fatihah misalnya,
Ketika kita membacakan Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, maka kita yakini bahwa kita mau mengucapkan itu karena kita mengetahui arti dari Bismillahirrahmanirrahim. Terus kemudian Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya sampai dengan waladhdallin amin. Ketika kita mengerti apa yang kita baca, insya Allah kita akan memperoleh kekhusyuan di dalam sholat kita. Kita tidak ingat lagi di mana kunci itu hilang dan di mana sesuatu barang yang kita cari-cari itu tidak ketemu karena kekhusyuan kita. Ini adalah faedah dari sholat yang kita mengerti arti dari bacaan-bacaan yang kita baca pada ketika kita sedang melakukan sholat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-shalah, fa in sholhatu sholha sairu amalihi wa in fasadtu fasada sairu amalihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Amalan yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat kelak adalah sholat. Jika sholatnya itu baik, akan baik pula seluruh amalnya. Dan jika rusak sholatnya itu, akan rusak pula seluruh amal perbuatannya. Nah, di dalam riwayat lain disebutkan, awwalu ma yus'alu anhul abdu yaumal qiyamah yungdur fi sholatihi fa in soluhat faqad aflah, wa fi riwayati wa anjaha, wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Perkara yang pertama kali ditanyakan kepada seorang hamba pada hari kiamat kelak adalah dilihat dulu sholatnya. Jika sholatnya baik, dia telah beruntung. Dalam sebuah riwayat disebutkan telah sukses. Dan jika sholatnya rusak, dia telah gagal dan merugi. Selanjutnya ada hadis lagi yang marfu, disebutkan dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu an, bunyinya, awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati sholatuhu fa in kana atammaha kutibas lahu tamatan wa in lam yakun atamaha qala Allahu azza wa jalla li malaikatihi hindur hal tajidu li abadi min tatawwu'in fatukamiluna biha faridatahu thumma zakatu kadzalika thumma tukhadul a'mala 'alal hasabi dzalik. Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat kelak adalah sholatnya. Jika sholatnya dikerjakan dengan sempurna, akan ditetapkan sempurna baginya. Jika tidak disempurnakannya, Allah Jalla akan berkata kepada para malaikatnya, lihatlah apakah kalian mendapatkan pada hambaku itu amalan-amalan sunnah, sehingga kalian dapat menyempurnakan amalan wajibnya dengan amalan sunnah tersebut. Demikian pula zakat, selanjutnya amal-amal perbuatan itu dihisab berdasarkan hal tersebut. Jadi amalan yang pertama kali untuk dihisab atau diperlihatkan Allah SWT adalah tentang sholatnya. Nah, kemampuan sholat kita itu tergantung dari kitanya. Kita misalnya sekarang usianya udah rata-rata di atas 50 tahun, katakanlah 50 tahun. 50 tahun itu berarti kita misalnya wajib sholatnya pada usia 10 tahun, artinya sudah 40 tahun. 40 tahun itu kalau kita kalikan 5 artinya sudah 200. 40 kali 5 kan 200 ya.
200 kali kita melakukan sholat, gerakan sholat. Nah, gerakan sholat manakah yang kiranya kita mendapatkan dari Allah sebagai sesuatu yang terbaik. Nah, oleh karena itu, mari kita niatkan pada setiap kita sholat untuk benar-benar khusyuk, supaya apa? Supaya kita mendapatkan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini mudah-mudahan menjadi pengingat kita bahwa sholat yang kita lakukan itu harus benar-benar sesuai dengan aturan, sesuai dengan syarat dan ketentuan. Kalau dalam bahasa marketingnya sesuai dengan SK ya, syarat dan ketentuan berlaku. Nah, ini juga syarat sholat harus kita penuhi, syarat ketentuannya atau rukunnya kita juga harus penuhi. Karena apa? Karena sholat ini adalah penting, karena inilah yang pertama kali akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, keagungan sholat itu karena sholat merupakan amalan agama yang paling terakhir hilang. Oleh karena itu, jika sholat hilang dari agama, tidak ada lagi yang tersisa dari agama ini. Dalam sebuah hadis dari Abu Umamah radhiyallahu an dengan status marfu, la tunqadanna ural islami urwatan fakullama taqadat urwatan tasabbasan nasi billati taliha wa awwaluhunna naqadanal hakamu wa khiruhunna sholat. Ikatan-ikatan Islam itu akan lepas seikat demi seikat. Setiap kali ikatan itu lepas, maka umat manusia akan berpegangan pada ikatan berikutnya. Dan yang pertama kali terlepas adalah hukum, sedang yang terakhir lepas adalah sholat. Jadi pentingnya sholat itu karena sholat itu menandakan atau menjadi ciri bagi agama ini ditegakkannya. Tadi disebutkan bahwa yang pertama kali lepas dalam ikatan itu adalah mengenai hukum. Ya. Hukum itu harus ditegakkan dengan seadil-adilnya. Ketika hukum itu sudah lepas, maka akan lepas pula kegiatan atau keadilan yang ada di sana. Kemudian juga yang terakhirnya adalah ikatan dari agama ini adalah sholat. Oleh karena itu, sholat merupakan hal penting di dalam menegakkan agama ini. Dalam sebuah hadis lain disebutkan bahwa awwalu ma yurfa'u minan nasil al-amanah wa akhiru ma yabqas sholah. Rabba musalli la khaira fi. Yang pertama kali dihilangkan dari umat manusia adalah amanah. Yang tersisa paling akhir adalah sholat. Jadi selama sholat masih dalam hati kita, maka akan amanlah kita. Berapa banyak orang yang mengerjakan sholat, namun tidak ada kebaikan di dalam dirinya sama sekali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Jami' As-Saghir Majma'ul Bahrain. Oleh karena itu, mari kita senantiasa menegakkan sholat dengan sebaik-baiknya. Karena sholat inilah kita akan mendapatkan di dalam hidup kita menjadi bagian yang penting bagi kita untuk mendirikan sholat dengan sempurna. Selanjutnya di dalam keagungan sholat ini, karena sholat merupakan wasiat terakhir yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Dari Ummu Salamah radhiyallahu an, bahwasanya dia pernah berkata, wasiat yang terakhir kali disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah jagalah sholat dan budak-budak kalian miliki. Sampai-sampai
Nabi Allah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulanginya di dalam dada dan tidak dapat mengucapkan melalui lisannya dengan jelas. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan meninggal, beliau berpesan as-shalah, as-shalah. Jadi ingat, namanya supaya umatnya itu mendirikan sholat dengan sebaik-baiknya. Nah, keagungan sholat juga karena Allah memuji orang-orang yang mengerjakannya dan menyuruh keluarganya untuk mengerjakannya. Di dalam Al-Quran, surat Maryam, surat ke-19, ayat ke-54 sampai 55, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Wazkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana inda rabbih mardiyya. Dan ceritakanlah wahai Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang Rasul dan Nabi, dan dia menyuruh keluarganya untuk sholat dan menunaikan zakat, dan dia adalah seorang yang diridhoi di sisi Rabb-nya. Jadi sholat itu merupakan sesuatu yang harus dilakukan sampai-sampai ketika Ismail alaihissalam diutus ke dunia ini sebagai Rasul dan Nabi, beliau menyuruh keluarganya untuk sholat. Tentunya sholat yang dilakukannya berbeda dengan sholat yang dilakukan pada saat kita sekarang ini. Ada dua sisi yang disebutkan dalam ayat ini, yaitu sisi sholat sebagai hablum minallah, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sisi kemanusiaannya yaitu menunaikan zakat. Ini selalu berpasangan. Jadi ketika kita hablum minallahnya bagus, maka kita harus juga diikuti oleh hablum minannas yang baik. Jadi setelah kita mendirikan sholat sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga harus menunaikan zakat atau berbuat kebaikan sebagai bagian dari hablum minannas. Ini dua sisi yang senantiasa selalu berurutan. Di dalam Al-Quran banyak disebutkan setelah sholat pasti kita diwajibkan untuk melakukan hablum minannas dan berupa kebaikan. Zakat adalah salah satu dari kebaikan yang kita berikan kepada orang-orang yang memerlukan sebagai bentuk dari hablum minannas. Jadi hablum minallahnya bagus, yaitu dengan mendirikan sholat yang baik, khusyuk, sempurna, tetapi tidak diikuti dengan hablum minannas yang baik, itu adalah kurang sempurna. Kenapa? Karena Allah perintahkan selalu selain mendirikan sholat juga menunaikan zakat sebagai kewajiban kita terhadap manusia. Ini ajaran Islam itu demikian sempurnanya ya, dengan demikian satunya. Jadi kegiatan kita sebagai orang Islam itu tidak hanya berhubungan aja dengan Allah sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga kepada lingkungan kita sebagai bentuk pengabdian kita kepada masyarakat. Maka dalam sholat yang diawali dengan takbiratul ihram, yaitu mengagungkan ketika kita mengangkat tangan Allahu Akbar, kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan diakhiri dengan salam, yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan keselamatan kepada orang-orang yang di sebelah kanan kita dan memberikan keselamatan kepada orang-orang yang di sebelah kiri kita. Artinya kita setelah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dalam salat kita, juga kita harus memberikan manfaat kepada lingkungan atau orang-orang yang di sekitar kita. Maka tidak sempurna seseorang dalam hidupnya ketika dia hanya
melakukan hablum minallah saja gitu. Hablum minallah itu artinya berhubungan dengan Allah saja dengan melaksanakan sholat, mendirikan sholat, tetapi juga harus juga diikuti dengan kebaikan-kebaikan kita sebagai bentuk manusia sosial, yaitu hablum minannas, bentuk manusia yang selalu memperhatikan kepada lingkungannya. Selanjutnya keagungan sholat itu karena Allah mencela orang-orang yang mengabaikan sholat dan malas mengerjakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa khallafa min ba'dihim khalfun adha'u sholata wattaba'u syahawat. Fasawfa yalqauna ghayya." Dalam surat Maryam surat ke-19 ayat ke-59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka kelak mereka akan menemui kesesatan. Jadi orang-orang yang selalu melalaikan sholatnya, kemudian dia memperturutkan hawa nafsunya seenak maunya mereka, itu Allah akan menyesatkan mereka. Jadi kita harus berhati-hati ketika kita malas-malasan melakukan sholat, ketika adzan berbunyi kemudian kita tidak segera menunaikan kewajiban kita, karena adzan itu adalah panggilan sholat ya. Panggilan sholat itu bagi orang-orang yang sadar bahwa sholat adalah kewajiban dalam kewajiban kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka panggilannya adalah hayya 'ala sholat. Wahai orang-orang, mari kita melakukan sholat, mendirikan sholat. Kenapa? Sholat itu adalah kewajiban bagi kita sebagai umat Islam. Kemudian jangan juga kita senantiasa memperturutkan hawa nafsu kita gitu. Banyak hal-hal yang kadangkala gitu, ketika ada panggilan sholat kita suka melalaikannya gitu. Kita tanggung nih gitu sholatnya, waktunya. Apalagi misalnya sholat isya ya, sholat isya kan waktunya panjang. Aduh tanggung nih, kita lagi ngobrol bisnis misalnya gitu, atau kita ngobrol sesuatu yang sifatnya keduniaan gitu. Jadi hendaklah kita sesegera mungkin untuk melaksanakan sholat itu bagaimanapun juga keadaannya. Dan yang penting lagi, janganlah kita senantiasa memperturutkan hawa nafsu kita, karena itu akan melalaikan sholat kita. Di dalam surat An-Nisa surat keempat ayat 142, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa hadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa wa la yazkurunallaha illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas, kusala gitu. Jadi sama sekali tidak berniat karena Allah, hanya pengen dilihat oleh manusia gitu. Mereka bermaksud ria dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut nama Allah kecuali sedikit sekali. Jadi kita hisab diri kita, kita perhatikan diri kita, bagaimana kita berniat untuk sholat. Jangan sampai kita sholat seperti orang-orang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Jadi orang-orang munafik itu cirinya adalah mereka ketika sholat, apalagi kalau sholat sendirian tidak berjamaah, dia mendirikan sholatnya dengan malas.
Tapi ketika dia berjamaah, karena dia sifatnya munafik, dia pengen ria, pengen dilihat oleh orang lain. Supaya apa? Supaya kelihatan bahwa dia adalah orang yang benar-benar melaksanakan atau mendirikan sholat. Padahal di dalam hatinya bertentangan dengan apa yang dia lakukan itu tadi. Jadi ciri munafik, nifak itu artinya berbeda, selalu berbeda ya. Antara apa yang diucapkan oleh mulutnya dan apa yang ada di dalam hatinya. Oleh karena itu, mari kita pasang niat kita untuk sebaik-baiknya. Maka dalam salah satu doanya Rasulullah SAW menyampaikan, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini. Wahai pemilik hati yang membolak-balik hati, tetapkanlah hati ini untuk senantiasa beribadah kepadamu. Jadi kita benar-benar ketika kita sholat itu meniatkan hanya kepada Allah. Bayangkan bahwa sholat ini adalah sholat terakhir kita misalnya gitu. Besok belum tentu kita bisa melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya. Besok belum tentu kita melaksanakan sholat dengan sempurna. Maka mumpung kita sehat, mumpung napas masih ada di dalam tubuh kita, maka lakukanlah sholat dengan sebaik-baiknya. Jangan malas untuk melakukan sholat. Ini yang penting bagi kita, sekaligus juga sebagai peringatan bagi kita. Semoga sholat yang kita terima ini mendapatkan manfaat dan Allah akan berikan ganjaran sesuai dengan niat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, di dalam sholat itu merupakan rukun sekaligus yang agama yang sangat penting setelah dua kalimat syahadat. Jadi dalam sholat itu merupakan pelaksanaan dari rukun Islam kita setelah syahadat. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, buniyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis salati wa itaz zakah wa shaumi ramadana wa hajjil baiti. Islam itu ditegakkan atas 5 perkara. Yang pertama syahadat, yang bunyinya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, bahwa tidak ada ilah selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Yang kedua, rukun Islam itu adalah iqamus shalah, yaitu mendirikan salat. Selanjutnya wa itaiz zakah, yaitu menunaikan zakat. Kemudian yang keempat, shaumi Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Yang terakhir adalah wa hajjil baiti, dan beribadah haji ke Baitullah. Hadis ini muttafaqun alaih, artinya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, ini adalah pondasi dasar atau dasar dari sebuah komitmen kita ketika kita menyatakan diri kita sebagai seorang yang Islam. Beberapa hal yang masih kita akan bahas, mungkin sampai di sini dulu yang pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita lanjutkan dengan keagungan sholat yang lainnya. Kita tutup dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.